Halo Sobat Fakta Dunia, kita seringkali melihat hewan besar yang terkenal ini. Yups, gajah. Gajah adalah hewan yang banyak dikenal mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Karena itu, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saat ini terdapat 3 spesies gajah hidup yang ditemukan di bumi, gajah Asia, gajah hutan Afrika, dan gajah sabana Afrika. Gajah-gajah ini merupakan keturunan mamalia yang hidup jutaan tahun lalu dan mewakili sisa-sisa terakhir ordo Proboscidea. Fosil nenek moyang mereka masih terus digali hingga saat ini dan banyak yang berhasil diidentifikasi menggunakan pecahan tulang mereka yang tidak lengkap. Memahami hubungan antara spesies yang punah dan kerabatnya yang masih hidup adalah tugas yang sulit. Namun setiap penemuan seiring dengan kemajuan paleobiologi membawa kita lebih dekat ke ekosistem yang sangat berbeda yang kini hilang dari kita. Lalu apa sebenarnya paleobiologi dan bagaimana paleobiologi membantu kita mengenal nenek moyang gajah? Mari kita mulai dengan paleontologi. Paleontologi adalah studi tentang fosil hewan dan tumbuhan. Paleobiologi adalah cabang paleontologi yang membahas tentang biologi organisme fosil. Paleobiologi menggabungkan metode dan temuan ilmu alam dalam kurung cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia fisik dengan ilmu paleontologi bumi dalam kurung studi tentang kehidupan di bumi menggunakan fosil. Ini membantu kita menjawab pertanyaan tentang sejarah kehidupan dengan menggunakan fosil yang berumur jutaan tahun dan menerapkan pengetahuan organisme terkini untuk memahaminya. Misalnya, sisa-sisa memet berbulu dima, liubah, dan yuka yang diawetkan yang ditemukan oleh penduduk setempat di Siberia diserahkan kepada para ilmuwan untuk pemahaman lebih dalam tentang mamalia yang telah punah ini. Meskipun yuka adalah salah satu spesimen mamut berbulu yang paling terpelihara yang pernah ditemukan, bahkan memungkinkan peneliti untuk mengambil darah yang mengalir dari tubuhnya. Sebagian besar fosil tidak ditemukan dalam kondisi sebaik itu. Oleh karena itu, para ahli paleobiologi harus mempelajari evolusi dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan kesimpulan hanya dari beberapa potongan tulang yang dapat ditemukan. Istilah Proboscidea diciptakan oleh Carl D. Illiger pada tahun 1811 untuk mencakup gajah hidup dan gajah punah, termasuk kerabatnya dalam tatanan taksonomi. Klasifikasi ini didasarkan pada ciri khas ordo ini, belalai atau batang tubuh, yang merupakan kombinasi luar biasa antara hidung dan bibir atas. Ia bisa melakukan fungsi pernapasan, penciuman, sentuhan, manipulasi, dan produksi suara. Belalai gajah Asia yang kita lihat saat ini merupakan keajaiban evolusi yang luar biasa dengan sekitar 1,50,000 otot. Ia dapat melatih keterampilan motorik halus seperti memungut benda kecil seperti kacang dengan hati-hati, serta keterampilan motorik kasar seperti mematahkan dahan pohon yang lebat. Salah satu bekantan awal yang diduga merupakan nenek moyang spesies gajah yang masih ada adalah Moritherium. Mamalia kecil mirip kuda Nil semi-akuatik yang hidup sekitar 37-35 juta tahun lalu. Meskipun para peneliti berpendapat bahwa ia tidak mempunyai belalai, mereka berspekulasi bahwa ia mempunyai bibir atas yang panjang. Pada periode geologi Oligosen, mamalia lain yang disebut Palaomastodon dalam kurung keturunan Moritherium hidup di rawa-rawa dan sabana di wilayah yang sekarang disebut Mesir, Ethiopia, Libya, dan Arab Saudi. Mamalia ini memiliki gading di rahang atas dan bawah. Banyak bekantan dasar yang telah ada sepanjang sejarah, termasuk Dinotherium yang memiliki gading di rahang bawahnya mengarah ke bawah, Gomphotherium yang memiliki 2 set gading di rahang atas dan bawah, dan mamut berbulu yang diburu manusia untuk diambil dagingnya. Gading. Sejauh ini diketahui ada sekitar 175 spesies dan subspesies belalai dan diklasifikasikan menjadi 42 genera dan 10 famili. Apa yang sekarang kita sebut sebagai pantai utara Afrika adalah tempat ditemukannya bekantan paling awal dan diperkirakan menjadi pusat potensial dari mana bekantan itu bercabang. Awalnya bekantan hanya terbatas di kawasan Afro-Arabia, namun pada periode Oligosen akhir dan awal Miosen terjadi pergerakan besar keluar dari kawasan ini. Banyak dari mereka tampaknya telah berpindah melalui Afrika ke Eropa dan Asia dalam kurung Sosani 1998. Dalam hal preferensi makanan, bekantan awal umumnya menunjukkan perilaku menjelajah, sedangkan penggembalaan menjadi tren pada periode selanjutnya. Merumput dan menjelajah adalah 2 strategi makan yang diamati pada herbivora dan dibedakan berdasarkan jenis vegetasi berbeda yang mereka konsumsi. Peramban terutama memakan dedaunan, buah-buahan dari tanaman berkayu tinggi, pucuk, dan semak, sementara pemakan rumput memakan rumput dan tumbuh-tumbuhan lain yang ditemukan di dekat tanah. Gigi seri atas dan bawah bekantan ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya saat itu.
Misalnya, Platybelodon juga dikenal sebagai gading sekop memiliki gading datar yang mungkin digunakan untuk meraup tumbuh-tumbuhan. Gajah masa kini memiliki ilmu kedokteran gigi yang sangat unik dan kompleks, yaitu gigi mereka ditempatkan secara horizontal dalam kurung seperti ban berjalan, bukan secara vertikal seperti pada manusia. Gigi geraham baru berkembang pada berbagai tahap kehidupan mereka untuk mencegah kerusakan gigi akibat banyaknya aktivitas mengunyah dan menggemertakkan gigi yang mereka lakukan setiap hari. Ada spekulasi bahwa banyak bekantan dari era pasca Miocene memiliki kesamaan lain dengan gajah modern, kelenjar musth. Kelenjar ini terletak di sisi wajah mereka dengan lubang terletak di antara mata dan telinga. Dengan memeriksa bentuk dan ukuran tengkorak mereka, disimpulkan bahwa kelenjar ini mungkin juga ada di banyak bekantan lain yang telah punah. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan dominasi sosial dan selama periode peningkatan aktivitas seksual, kelenjar tersebut akan membesar dan melepaskan zat kimia. Secara keseluruhan, bekantan mengalami beberapa perubahan umum seiring berjalannya waktu. Perubahan ini meliputi peningkatan ukuran, pemanjangan anggota badan, perluasan tengkorak, pengurangan panjang leher, pembentukan batang atau belalai, pembentukan gading. Anggota Proboscidea yang masih hidup Loxodonta dan Elephas keduanya muncul di Afrika. Sementara Loxodonta tinggal di benua itu, Elephas menyebabkan subpopulasi yang sangat berbeda. Gajah Asia dan Afrika mempunyai banyak perbedaan di antara mereka, namun baru-baru ini populasi Afrika juga dibedakan menjadi 2 subspesies yang berbeda. Meskipun terdapat lebih dari 175 spesies dalam ordo Proboscidea yang pernah hidup di seluruh dunia, hanya ada 3 spesies yang masih hidup saat ini. Meskipun terlalu menyederhanakan masalah jika menyebutkan satu faktor penyebab kepunahan spesies ini, perlu dicatat bahwa perubahan iklim, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lokal, dan persaingan untuk mendapatkan ruang dan sumber daya yang terbatas merupakan beberapa penyebab kepunahan spesies ini. Banyak dari kepunahan ini mungkin disebabkan oleh seleksi alam dan kondisi dunia yang terus berjalan, namun penurunan jumlah gajah saat ini jelas disebabkan oleh campur tangan manusia dan perambahan. Gajah masa kini adalah spesies kunci yang terus berjuang melawan menyusutnya habitat dan konflik manusia satwa liar.